Minasan! Setelah membunuh 5 hunter Jepang, Raja Semut akhirnya kembali ke sarang karena mendengar sinyal bahaya dari Sang Ratu. Melihat Sang Ratu yang sudah mati dibunuh oleh para hunter Korea, membuat Raja Semut sangat marah hingga mengeluarkan gelombang sihir yang sangat kuat. Membuat para hunter langsung merasa ketakutan. Raja Semut pun dengan mudah mengalahkan semua hunter. Min Byung-gu yang terus berusaha memberikan heal dan buff kepada rekannya justru menjadi korban selanjutnya dari Raja Semut. Apakah Min Byung-gu mampu bertahan dari serangan Raja Semut atau sebaliknya Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Min Byung-gu tampak sudah tak berdaya setelah menerima serangan fatal dari Raja Semut yang menembus tubuhnya. Dalam keadaan sekarat, ia berusaha meminta sahabatnya Baekhyun-woo untuk segera pergi meninggalkan tempat ini secepatnya. Sesaat kemudian, hal yang tak terduga terjadi. Raja Semut dengan sadis memakan kepala Min Byung-gu dengan sekali lahap. Melihat hal mengerikan tersebut, membuat semua rekan-rekannya sangat terkejut dan ketakutan. Baekhyun-woo yang terluka tidak menerima kenyataan bahwa sahabatnya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Ia pun menjadi tambah marah dan dengan cepat melompat untuk menyerang Raja Semut. Namun, lagi-lagi Raja Semut dengan mudah menghentikan dan mencekik leher Baekhyun-woo hingga ia kembali berubah ke bentuk manusianya. Tiba-tiba, secara mengejutkan, Raja Semut menirukan perkataan dari Min Byung-gu yang menyuruhnya untuk segera lari dari sini. Mendengar suara sahabatnya yang sudah tewas, membuat Baekhyun-woo merasa terpukul dan semakin marah. Ternyata, menelan mangsa itu bukanlah satu-satunya hal yang dilakukan oleh monster tersebut. Ia juga mendapatkan kekuatan dan pengetahuan dari mangsanya. Monster tersebut mendapatkan memori dari Min Byung-gu. Raja Semut menyadari ada sesuatu yang janggal dengan mereka yang menyerang Sang Ratu. Ia pun menanyakan siapakah raja mereka yang mengatur rencana sedemikian rupa hingga berhasil membunuh Sang Ratu. Baekhyun-woo pun merasa bingung karena monster tersebut menanyakan tentang seorang raja. Sambil melihat ke arah rekan-rekannya yang terluka parah, membuat Baekhyun-woo tampak pasrah dan putus asa. Tiba-tiba, Raja Semut merasakan sebuah energi sihir yang lumayan kuat berasal dari luar sarang. Ia pun penasaran apakah manusia tersebut adalah yang terkuat. Tak ingin buang waktu, Raja Semut segera terbang meninggalkan para hunter tim Korea menuju ke arah sumber kekuatan tersebut. Baekhyun-woo pun berhasil selamat. Meskipun ia tampak panik mengetahui Raja Semut sedang menuju ke arah Ryuji. Ia pun berusaha untuk segera meninggalkan tempat ini sebelum monster brengsek tersebut datang kembali. Namun ia dikejutkan dengan kedatangan puluhan monster semut menuju ke arah mereka. Beralih di luar sarang, Goto Ryuji bersama Hoshino dan Ishida sedang bergerak untuk menjalankan rencana mereka. Ishida merasa heran karena selain kehilangan kontak dari tim Charlie, kini tim Delta juga. Goto Ryuji berpikir apakah hal ini terjadi akibat adanya gangguan sinyal? Karena mereka tidak mungkin begitu saja memutuskan komunikasi. Ia lalu menghubungi tim Bravo, Kanae Tawata langsung merespon tim Alpha sambil menanyakan tim Charlie dan Delta yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Dan saat ini, ia hanya bisa menghubungi tim Alpha. Ia kemudian menawarkan diri untuk menyelidiki tempat terakhir mereka bisa dihubungi. Goto Ryuji pun menyuruh tim Bravo untuk segera menyelesaikan bagian pekerjaan mereka dan setelah itu bergabung dengannya karena sebelumnya ia sudah mencari tim Charlie dan Delta. Tiba-tiba Goto Ryuji menerima sebuah panggilan telepon dari Presiden Matsumoto. Sementara itu, di Laut Cina, seorang kapten armada kapal Cina bersama awak kapalnya sedang membahas tentang Korea Selatan yang sedang membuat keributan di Pulau Jeju. Awak kapal menyebut jika semut-semut itu tidak akan bisa terbang sampai ke negara Cina. Menurut sang kapten, itu karena Jepang membantu Korea agar Goto Ryuji bisa menjadi hunter nasional.
Sang awak juga setuju dengan hal itu karena semua hunter level nasional harus menyelesaikan Get Rank S. Namun cuma Goto Ryuji yang belum menyelesaikan Get Rank S. Dan sang kapten merasa jika Jepang memiliki sebuah rencana lebih dari itu. Karena hanya dengan kemampuan Goto Ryuji belum mampu untuk menyelesaikan Get Rank S. Sangat berbeda dengan level dari Liu Zigang, yaitu hunter nasional negara Cina. Sang kapten curiga jika raid kali ini akan menjadi pertaruhan besar bagi salah satu party antara Korea Selatan dan Jepang. Tak lama kemudian Goto Ryuji tidak sengaja menemukan tim Charlie dan Delta yang sudah tewas secara mengenaskan. Ia pun segera melaporkan kepada pimpinan bahwa mereka telah kehilangan beberapa rekan. Presiden Matsumoto menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Apakah mereka mencoba membantu tim lain? Bukankah mereka hanya melawan monster semut? Goto Ryuji menjawab jika rekan-rekannya yang tewas hanyalah hunter yang lemah sehingga tidak perlu mengkhawatirkannya. Pimpinan tersebut menyebut jika Goto Ryuji adalah seorang yang sangat dingin. Tapi ya, mereka hanya membutuhkan Goto saja. Kehilangan beberapa orang tidak akan membuat banyak perubahan. Ia pun bertanya kepada Goto tentang keadaan tim Korea yang sedang melawan Sang Ratu. Goto Ryuji menjelaskan bahwa beberapa saat yang lalu terdapat sebuah masalah dengan sinyal jamming sehingga semua semut kembali ke tempat Ratu. Ia pun merasa sedikit khawatir dengan penyebabnya, namun hal itu tidaklah menjadi masalah. Presiden Matsumoto kemudian bertanya, berapa persenkah kemungkinan tim Korea bisa selamat menghadapi Ratu Semut? Goto Ryuji menjawab bahwa setelah ia melihat sendiri kemampuan tim Korea yang ikut dalam raid tanpa kehadiran dari Sung Jinwoo, maka kemungkinan tim Korea bisa selamat hanya 0%, yang artinya mereka semua akan mati. Mendengar hal itu, membuat Presiden Matsumoto menjadi senang dan berencana untuk membuat sebuah skenario seolah-olah Jepang sudah berusaha membantu, tapi karena kekalahan tim Korea, akhirnya mereka menarik tim Jepang. Walaupun hal itu membuat Goto Ryuji gagal menjadi hunter level nasional, namun mereka masih bisa untuk membuat sebuah drama di media nanti karena tujuan utama dari Jepang adalah untuk melenyapkan semua hunter rank S Korea telah berhasil. Ia pun memerintahkan tim yang tersisa untuk segera mundur meninggalkan raid tersebut. Tapi tiba-tiba saja Raja Semut dengan kecepatan tinggi terbang ke arah mereka. Sebuah serangan cepat berhasil dihentikan oleh Goto Ryuji, namun Ishida harus tewas dengan kepala yang terpenggal. Menyadari lawannya bukanlah semut biasa, Goto Ryuji memerintahkan agar Minoru segera bergabung dengan tim Bravo karena ia akan menghadapinya sendirian. Minoru yang ingin coba membantu lantas diperingatkan oleh Goto Ryuji bahwa ia hanya akan menjadi beban karena musuh yang saat ini mereka hadapi adalah semut yang sangat kuat. Goto pun dipenuhi dengan energi sihir lalu menegur Raja Semut karena baru saja mengeluarkan aura yang menakutkan. Raja Semut yang mengerikan tampak memegangi kepala Ishida. Ia menanyakan apakah Goto Ryuji adalah seorang raja? Sambil tersenyum, Goto Ryuji merasa tertantang mendengar monster yang bisa bicara layaknya manusia. Ia menjawab jika benar bahwa dia adalah seorang raja sambil menghunuskan pedangnya dan bersiap untuk bertarung melawan Raja Semut. Hal itu membuat Raja Semut menjadi tertawa. Ia pun mengeluarkan energi sihir yang sangat mengerikan, membuat Goto Ryuji merasakan sensasi intimidasi yang menakutkan yang juga pernah ia rasakan saat melawan Sung Jinwoo. Dan akhirnya Goto Ryuji pun tewas seketika. Ia yang mengaku raja kini bernasib sama dengan para rekan-rekannya yang tewas dengan kepala yang terpenggal. Sementara itu, di dalam sarang, Choi Jong-in sekuat tenaga menggunakan sisa mananya untuk menyerang semut dengan sihir apinya. Baek Yeon-woo pun menekan Choi Jong-in agar bisa meningkatkan sihir apinya. Choi Jong-in menegaskan bahwa ia tidak bisa melakukannya karena apinya bisa membakar seluruh oksigen di ruangan tersebut. Baek Yeon-woo menyadari jika mereka saat ini dalam keadaan terdesak
di mana seluruh rekannya mengalami luka yang cukup parah. Ditambah healer mereka Min Byung-gu yang telah tewas. Saat ini mereka hanya bisa mengandalkan api milik Choi Jong-in. Kita pun diperlihatkan monster semut yang jumlahnya terus bertambah dan sudah di jarak yang dekat untuk menyerang tim Korea. Sesaat mereka hendak menyerang, tiba-tiba sesosok bayangan perlahan mulai keluar dari tubuh Baekhyun-woo dan menghentikan serangan dari monster semut. Sontak, Baekhyun-woo menjadi sangat terkejut melihat sosok Nike hitam yang muncul untuk membantunya. Bayangan infanteri kemudian memberikan sinyal bahaya kepada masternya, Sung Jin-woo. Merasakan sinyal bahaya dari tentara bayangannya, tanpa berlama-lama lagi, Sung Jin-woo yang berada di tengah kota lalu segera menggunakan skill pertukaran tempat exchange. Kemudian juru kamera yang terluka nampak pasrah diserang oleh dua monster semut. Dengan wajah sedih, ia pun merasa tidak percaya jika yang terakhir kali ia bicarakan dengan ayahnya hanya menanyakan soal makan malam saja, serta menyesal tidak berbicara banyak kepada ayahnya. Sesaat sebelum dua monster semut menyerang juru kamera, tiba-tiba sebuah pedang besar tertancap ke tubuh dua monster semut hingga tewas. Ternyata itu adalah pedang dari Jenderal Igris. Wah, kemunculan yang keren loh. Di sebuah kantor yang menyiarkan siaran Red di Pulau Jeju, kepala stasiun televisi mulai frustasi karena ulah dari satu semut, sehingga membuat banyak hunter rank S tewas terbunuh. Seorang staf kemudian menginformasikan bahwa komunikasi internet mereka terputus akibat banyak penonton yang mencoba menghubungi mereka. Kepala stasiun televisi yang mulai putus asa kemudian dikejutkan dengan sebuah kabar bahwa ada sosok yang tidak dikenal telah muncul. Hal tersebut membuat kepala stasiun televisi bergegas melihatnya. Ia pun meminta kepada para stafnya untuk segera kembali menyiarkan siaran Red di Pulau Jeju. Salah seorang staf memperingatkan jika mereka melakukan siaran langsung, maka semua rekaman sebelumnya juga akan disiarkan, sehingga bisa menimbulkan situasi yang buruk dan mereka tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Namun kepala stasiun televisi menegaskan jika mereka sudah satu kali menghentikan siaran yang tidak lebih buruk dari ini, sehingga sekarang tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka karena mereka sudah tidak peduli dengan hal tersebut dan meminta agar menyiarkan pertempuran yang akan menjadi peristiwa bersejarah untuk menentukan takdir mereka. Kita pun diperlihatkan kemunculan Sung Jin-woo dari layar televisi. Dan di dalam sarang semut, Jin-woo hadir dengan kerennya bersama dengan seluruh tentara bayangannya. Jin-woo menggunakan skill Shadow Exchange level 1 miliknya. Wah, benar-benar kemunculan yang sangat keren ya. Menyala abangku. Jin-woo pun bersiap untuk memulai pertempuran. Ia memerintahkan Iron untuk maju lalu berteriak mengeluarkan skill tauntnya, membuat para monster semut menjadi tak terkendali. Sung Jin-woo kemudian memberikan pujian kerja yang bagus kepada Iron. Semut yang terprovokasi oleh skill milik Iron mulai terbang ke arahnya. Jin-woo akhirnya mengeluarkan dagger Raja Iblis dengan tambahan attack sebesar 220. Jin-woo menggunakan kecepatan assassin untuk menebas beberapa monster semut sekaligus. Sementara Tusk tampak melindungi hunter rank S yang terluka. Sementara itu, Ma Dong-wook merasa terkejut melihat sosok orang yang tiba-tiba muncul menolong mereka. Baekhyun-woo tampak tenang dengan mengatakan bahwa saat ini mereka tidak perlu lagi khawatir karena semuanya akan mulai membaik dari sekarang. Nah, Jenderal Igris tidak ketinggalan membantu sang master menghadapi para monster semut. Ia kemudian menebas satu persatu monster semut dengan menggunakan pedangnya. Kemudian Tank dan Iron juga menyerang dengan brutal membantai para monster semut. Ini agar Jin-woo lebih mudah untuk cepat mengekstrak shadow dari monster semut. Dan arise, tentara bayangan semut pun mulai bangkit. Juru kamera yang melihat fenomena tersebut sangatlah terkejut. Seorang staf televisi lalu menyuruhnya untuk menyampaikan situasi yang sedang berlangsung karena saat ini seluruh negara sedang menonton siaran mereka. Juru kamera sampai terbata-bata menjelaskan bahwa saat ini
Ia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun ia melihat bayangan semut hitam sedang membunuh monster semut. Kemudian Jinwoo datang menghampiri para hunter yang sedang terluka parah. Ia pun segera mengeluarkan potion penyembuhan dan menyuruh mereka untuk meminumnya. Dalam sekejap, tubuh mereka kembali pulih dari luka-luka yang mereka derita sebelumnya. Tentu saja, baik Taegyu, Choi Jong-in, dan Baekhyun-woo sangat terkejut merasakan efek dari potion yang langsung menyembuhkan semua luka dari tubuh mereka. Tetapi, Ma Dong-wook menanyakan, mengapa Cha He-in sampai saat ini belum sadarkan diri? Jinwoo menjelaskan jika saat ini Cha He-in dalam keadaan koma, sehingga Jinwoo tidak bisa menggunakan skillnya saat ini padanya. Apalagi kesadaran Cha He-in mulai melemah. Wah, padahal Cha He-in adalah satu-satunya orang yang paling ingin Jinwoo ikut raid di Pulau Jeju ya. Sekarang kemunculan Jinwoo yang keren tidak bisa ia saksikan sendiri. Jinwoo mengatakan bahwa ia dan tentara bayangannya berhasil membersihkan tempat ini. Jadi, sebelum lebih banyak lagi semut yang masuk ke dalam, maka ia menyuruh Ma Dong-wook dan yang lainnya agar segera pergi dari sini. Ma Dong-wook pun menyetujuinya. Sayangnya, sekarang Jinwoo merasakan monster dengan level berbeda dari yang ia hadapi sebelumnya telah masuk kembali ke dalam sarang setelah membunuh Goto Ryuji dan rekannya. Raja Semut mengomel jika yang ia lawan di luar bukanlah rajanya. Raja Semut bertanya, apakah di antara mereka ada seorang yang bisa menjadi raja? Kedatangan Raja Semut membuat Baekhyun-woo menjadi syok karena mengetahui jika hunter sekelas Goto Ryuji saja telah mati dibunuh olehnya. Begitupun Ma Dong-wook yang memaki, sialan! Melihat monster tersebut, Jinwoo lantas bersiap-siap untuk menghadapinya. Ia pun meminta Ma Dong-wook untuk menjaga Cha He-in. Sambil berjalan menuju ke arah Raja Semut, Jinwoo ternyata sudah menduga sejak awal ketika bayangannya terputus dari Goto Ryuji. Kemungkinan besar ia telah tewas dibunuh oleh sesosok monster di hadapannya ini. Raja Semut yang melihat Jinwoo kemudian bertanya apakah dia adalah raja dari para manusia. Jinwoo pun terkejut melihat ada seekor semut yang berbicara dengannya. Mereka pun kini saling berhadapan. Raja bayangan akan melawan Raja Semut. Wah, Raja Semut yang terus mencari seorang raja yang terkuat akhirnya berhadapan dengan Jinwoo. Bagaimanakah keseruan pertarungan mereka, minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.